Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa waktu yang lalu Mardani Alisera ini men-spill hasil pertemuannya dengan Anies Baswedan, di mana dia pada akhirnya menyebutkan atau menyarankan agar Anies Baswedan ini tidak perlu membuat partai. Karena yang pertama, membuat partai itu sulit dan sepertinya akan lebih mudah kalau Anies Baswedan ini bisa menyatu atau bergandengan dengan partai-partai yang sudah ada. Karena memang itu seperti simbiosis mutualisme di mana saling membutuhkan satu sama lain. Di mana Anies Baswedan ini membutuhkan partai untuk kendaraan politiknya dan partai politik membutuhkan Anies Baswedan sebagai sosok yang memang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi ada pertanyaan, apakah memang sulit untuk membuat partai? Dan pertanyaan kedua adalah, andaikan memang Anies membuat partai, apakah dia bisa lebih besar daripada partainya Mardani Alisera itu PKS, atau justru memang Anies Baswedan ini tidak memiliki kesempatan untuk menjadi atau mendirikan partai yang kedepannya akan lebih besar? Nah, pertanyaan kedua, dua pertanyaan tadi tentu saja menarik dan sepertinya akan lebih pas andaikan yang menjawabnya memang seorang yang ahli, bukan saya. Nah, bagaimana kalau kita mendengar pernyataan dari Refli Harun tentang pertanyaan tersebut? Berikut videonya. Apakah mudah membentuk partai politik? Jelas tidak mudah. Membentuk partai politik itu harus ada sebuah momentum, sebuah ideologi, sebuah keinginan kuat. Dan ya contohnya adalah Partai Amanat Nasional yang dibentuk oleh Amin Rais. Pada waktu itu semangatnya tinggi sekali. Partai Keadilan pun juga didorong oleh ideologi yang jelas. Nah, berikutnya partai-partai itu terbentuk karena keinginan ketua umumnya untuk menjadikan itu kendaraan politik. Sehingga kalau tokoh itu lengser, kita tidak tahu bagaimana nasib partai itu. Nasdem, Gerindra, kemudian siapa lagi, Partai Perindo. Kalau seandainya tidak ada Surya Paloh, tidak ada Prabowo, kita tidak tahu bagaimana nasib partai itu. Mungkin ya, kalau Gerindra sudah mulai bermimikri itu ada Dasko, orang kuat, tapi di jajaran Nasdem kelihatan tidak ada, gap terlalu jauh dengan Putra Surya Paloh. Dan kalau memang kepemimpinan diambil Putra Surya Paloh, ya maka yang terjadi adalah ya partai dinasti juga akhirnya. Nah, karena itu saudara sekalian, sekarang ini seperti kata Pak Jimli, Prof Jimli, bahwa partai itu feodalistik semua. Ditambahkan pendapat umum pragmatis semua, orientasinya terlalu pragmatis, kekuasaan dan lain sebagainya. Dulu PKS tidak demikian, tapi rupanya PKS nggak sabar juga, toh kami idealis kok nggak berkembang-kembang partainya. Jadi persoalannya dengan PKS adalah dia mengambil ceruk yang kanan sekali, yang tentu bukan mainstream penduduk Indonesia. Ya, mainstream penduduk Indonesia itu di tengah dia. Jadi kecenderungannya mengumpul di tengah. Tapi kok PDIP di sisi sebelah sana kok bisa? Jangan lupa PDIP terlalu, walaupun dia juara mengecil dia. Cuma karena dia ideologinya lebih jelas, maka dia bisa unggul dengan partai-partai lainnya yang ideologinya tidak sekuat PDIP. Contoh Demokrat. Betul-betul begitu SBY surut juga partai tersebut. AHY belum bisa menggantikan sebagai simbol. Jadi ada kecenderungan bahwa partai itu dibangun tidak untuk dijadikan partai modern, tapi partai keluarga, dan ini tidak sehat. Partai yang lebih modern seperti PKS yang kita harapkan ini ternyata terjebak pada pragmatisme politik juga. Akhirnya ya puncaknya ya sekarang ini ketika PKS mengusung Bobi Nasution dan mengusung Kim Plus atau Ridwan Kamil di Jakarta. Saya pakai kacamata hitam karena mulai sakit mata. Kebanyakan kena cahaya. Jadi saudara sekalian, kalau Anies dia punya ceruk pasar di tengah pragmatisme partai politik, maka itu ceruk pasarnya. Satu. Yang kedua adalah Anies tokoh sentral yang saat ini disakiti. Jadi ada melodramatiknya. Dan orang kemudian dia punya pendukung yang real sesungguhnya.
yang kalau seandainya tidak ada gentong babi dan lain sebagainya bisa jadi sesungguhnya perbedaannya tidak terlalu besar, atau jangan-jangan dia bisa menang. We don't know exactly, tetapi intinya adalah kalau kita lihat kemana-mana dia adalah bintang, ya, bintang bagi orang-orang yang rasional kelas menengah, ya, rasional kelas menengah. Karena itu ceruk pasar itu ada. Lalu ketiga, Anies itu adalah tokoh yang tidak tanggung. Ini sorry to say ya, walaupun dia tidak menjabat apalah lama-lama, tapi dia tokoh yang tidak tanggung. Dan jadi ada tiga faktor itu yang bisa membuat partai ini bisa berjalan baik. Pertama adalah partai ini muncul dari antitesa terhadap pragmatisme politik yang ada, dari kecurangan pemilu, dari kecurangan pilkada DKI, sehingga ada sentimen di situ. Nah, oke lah, ada sentimen mungkin tepatnya. Yang kedua, Anies bukan tokoh yang tanggung, ya. Anies bukan tokoh yang tanggung, sehingga bisa ada partisipasi di situ. Ya, itulah tadi pembacaan politik dari Refli Harun, di mana dia memberikan topik tentang parpol dan juga Anies Baswedan, di mana pada akhirnya dia menyebut ada 2 poin penting sehingga bisa dikatakan Anies Baswedan ini menjadi salah satu lawan terberat ya dari partai-partai yang sudah ada, andaikan Anies Baswedan ini mendirikan partai. Karena memang masyarakat itu melihat kalau mendirikan partai itu harus memang ada tempatnya, ada hal yang kenapa dianggap mendirikan partai itu adalah sesuatu yang memang diinginkan oleh masyarakat. Nah, Anies Baswedan ini dianggap seseorang yang bisa dikatakan mampu untuk membuat partai, apalagi yang membuat atau mendirikannya adalah dirinya sendiri. Karena memang ada beberapa hal poin penting. Yang pertama adalah karena memang Anies Baswedan ini adalah seorang tokoh besar pada saat ini, sehingga dia memiliki simpatisan atau orang-orang yang memang sudah loyal dengan dirinya. Yang kedua adalah Anies Baswedan ini bisa dianggap ada melodrama yang sangat menarik, di mana dia dianggap oleh banyak orang, bahkan dari beberapa media, itu dianggap Anies Baswedan ini adalah tokoh yang ditakuti oleh penguasa. Dan juga bisa dikatakan Anies Baswedan ini dizolimi oleh hampir semua partai, sehingga dirinya ini tidak bisa maju pada saat pilkada DKI kemarin. Nah, hal tersebut itu diingat di kepala para simpatisan sampai dengan saat ini, sehingga masyarakat yang awalnya mungkin dulu tidak mendukung Anies, sekarang mendukung Anies. Salah satunya tentu saja dengan pertemuan Anies dan Ahok beberapa waktu yang lalu ya. Bahkan mereka ini bisa dibilang Ahoker dan anak Abah mampu bisa memenangkan pasangan yang selama ini tidak diunggulkan sama sekali, yaitu Pramono dan juga Rano Karno. Nah, jadi itulah bacaan politik atau bisa dibilang prediksi dari Refli Harun, andaikan Anies Baswedan ini mendirikan parpol, bukan hanya PKS, tapi partai-partai besar, bahkan mungkin saja bisa dikalahkan oleh Anies Baswedan. Karena memang ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang sepertinya tidak puas dengan kepemimpinan pada saat ini, sehingga mereka berharap Anies Baswedan ini bisa menjadi sosok atau pemimpin yang memang diinginkan oleh masyarakat Indonesia kebanyakan pada saat ini. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah sependapat dengan Refli Harun atau mungkin punya pandangan tersendiri? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Aiden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.